Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita, NIM S0017-012. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis. Definisi: cedera kepala merupakan penyakit neurologi yang paling sering terjadi di antara penyakit neurologi lainnya, yang biasa disebabkan oleh kecelakaan, meliputi otak, tengkorak, ataupun kulit kepala saja. Cedera kepala merupakan proses di mana terjadinya trauma langsung atau deselerasi terhadap kepala yang menyebabkan kerusakan tengkorak dan otak. Etiologi: yang pertama, trauma tajam. Trauma tajam oleh benda tajam menyebabkan trauma setempat dan menimbulkan trauma lokal. Kerusakan lokal meliputi kontusio cerebral, hematocerebral, kerusakan otak sekunder yang disebabkan massa lesi, pergeseran otak atau hernia. Yang kedua, trauma tumpul. Trauma oleh benda tumpul dan menyebabkan trauma menyeluruh. Kerusakannya menyebar secara luas dan terjadi cedera akson, kerusakan otak hipoksia, pembengkakan otak menyebar. Akibat trauma tergantung pada: yang pertama, kekuatan benturan, yang kedua, akselerasi dan deselerasi, yang ketiga, cuk dan kontrak cuk. Patofisiologi: adanya trauma dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan struktur. Misalnya, kerusakan pada parenkim otak, kerusakan pembuluh darah, pendarahan, odeman, dan gangguan biokimia otak, seperti penurunan adenosine trifosfat dalam mitokondria, perubahan permeabilitas vaskular. Klarifikasi dari cedera kepala meliputi cedera kepala ringan, yaitu GCS 13-15 yang dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia yang akan tetapi kurang dari 30 menit. Tidak terdapat fraktur tengkorak serta tidak ada kontusio cerebral dan hematoma. Manifestasi klinis: pendarahan epidural atau hematoma epidural. Yang kedua, hematoma subdural, akumulasi darah antara durameter dan arachnoid karena robekan dengan gejala sakit kepala, letargi, dan kejang. Ketiga, hematoma subdural akut dengan gejala 24-48 jam setelah cedera. Subakut gejala terjadi 2 hari sampai 2 minggu. Kronis 2 minggu sampai dengan 3-4 bulan setelah trauma. Komplikasi trauma kapitis: yang pertama, defisit neurologi lokal, yang kedua, kejang, yang ketiga, pneumonia, yang keempat, diskrimia jantung, yang kelima, kerusakan kontrol respirasi. Kemudian penata laksanaan umum yaitu monitor tekanan respirasi, kemudian monitor tekanan intrakarnia, kemudian atasi shock bila ada. Yang kedua, operasi dilakukan untuk mengeluarkan darah pada intracerebral, debridement luka, karnioplasti, prosedur syuting pada hidrocephalus karniotomi. Pemeriksaan penunjang: yang pertama, pemeriksaan neurologi, yang kedua, pemeriksaan radiologi. Konsep asuhan keperawatan: pengkajian: 1. Identitas klien, 2. Riwayat kesehatan, 3. Pemeriksaan fisik, 4. Pemeriksaan penunjang, kemudian diagnosa keperawatan. Nyeri akut. Intervensi, manajemen nyeri. Tindakan: yang pertama, observasi yang pertama yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kedua, identifikasi skala nyeri. Kemudian tindakan terapeutik, yaitu fasilitasi istirahat dan tidur. Kemudian tindakan edukasi, yaitu jelaskan strategi meredakan nyeri. Kemudian tindakan kolaborasi pemberian
analgetik. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.